Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Moldavia pada tahun 1476 terjadi antara Kesultanan Utsmaniyah dan Kepangeranan Moldavia. Pada awal tahun 1470-an, Kepangeranan Moldavia berada di bawah kepemimpinan Raja Stephen III. Pada saat itu, Kesultanan Utsmaniyah yang sedang memperluas pengaruh mereka di sekitar wilayah Balkan dan Laut Hitam. Raja Stephen III menjadi khawatir atas ekspansi Kesultanan Utsmaniyah dan berusaha memperkuat pertahanan Moldavia dengan melakukan perjanjian dengan negara-negara tetangga seperti Polandia dan Hongaria. Namun pada tahun 1474, Kesultanan Utsmaniyah melakukan serangan besar-besaran terhadap Kepangeranan Moldavia dan menuntut upeti. Raja Stephen III menolak permintaan Kesultanan Utsmaniyah dan memutuskan untuk melawan mereka. Pada tahun 1475, Raja Stephen III melakukan serangan balasan ke wilayah Dobrogaye, sebuah wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah di sekitar delta Sungai Donau. Pada tahun 1476, Kesultanan Utsmaniyah melakukan serangan balasan ke wilayah Moldavia. Pasukan Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh komandan terkenal mereka, yaitu Mehmed II, yang juga dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk. Sementara itu, pasukan Moldavia dipimpin oleh Raja Stephen III sendiri. Pertempuran terjadi di wilayah Valea Alba yang terletak di antara Sungai Siret dan Sungai Prut. Pasukan Moldavia berjumlah sekitar 40.000 orang, sementara pasukan Kesultanan Utsmaniyah berjumlah sekitar 120.000 orang. Meskipun pasukannya jauh lebih kecil, Raja Stephen III berhasil menggunakan keunggulan geografis wilayah tersebut untuk membatasi gerakan pasukan Kesultanan Utsmaniyah dan memperbesar dampak dari serangan mereka. Pertempuran besar antara Kesultanan Utsmaniyah dan Kepangeranan Moldavia terjadi pada tanggal 26 Juli 1476 di dekat desa Valusi, Moldavia. Pasukan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II berjumlah sekitar 120.000 orang, sedangkan pasukan Kepangeranan Moldavia yang dipimpin oleh Raja Stephen III hanya terdiri dari sekitar 40.000 orang. Meskipun demikian, pasukan Moldavia memiliki keunggulan taktis karena mereka memilih tempat pertempuran yang terletak di tengah-tengah hutan dengan jalan masuk yang terbatas, sehingga membuat sulit bagi pasukan Utsmaniyah untuk menyerang mereka dari segala arah. Pasukan Utsmaniyah mencoba untuk mengepung pasukan Moldavia dari segala arah, tetapi berhasil dipukul mundur oleh serangan yang dipimpin oleh Raja Stephen III. Pasukan Moldavia menggunakan taktik perang gerilya dan melakukan serangan berulang kali dari hutan ke arah pasukan Utsmaniyah. Pasukan Moldavia juga menggunakan kuda yang dikendalikan dengan baik untuk melakukan serangan cepat dan mundur dari serangan balik pasukan Utsmaniyah. Strategi ini membuat pasukan Utsmaniyah kesulitan untuk memahami kemana serangan selanjutnya akan datang. Namun pasukan Moldavia juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan serangan dari pasukan Utsmaniyah yang terus menyerang dari arah berbeda-beda. Pada akhirnya pasukan Moldavia berhasil mengalahkan pasukan Utsmaniyah dengan memanfaatkan keuntungan taktis yang mereka miliki, meskipun mereka mengalami kerugian yang signifikan dalam jumlah korban. Dalam perang ini, Kesultanan Utsmaniyah memilih strategi langsung dengan mengirimkan pasukan besar yang berjumlah lebih banyak daripada pasukan Moldavia. Mereka juga menggunakan keunggulan teknologi mereka dengan menggunakan meriam dan busur panjang, serta pasukan berkuda yang sangat terampil dalam pertempuran. Di sisi lain, Raja Stephen III menggunakan keunggulan geografis wilayahnya dan taktik perang gerilya untuk membatasi gerakan pasukan Utsmaniyah dan mengambil alih kontrol atas pertempuran. Dampak dari pertempuran ini adalah menjadi momen penting dalam sejarah Moldavia dan Kesultanan Utsmaniyah. Kemenangan Moldavia dalam pertempuran tersebut memberikan kepercayaan diri bagi Raja Stephen III dan memperkuat posisinya sebagai penguasa Moldavia. Sedangkan kekalahan Kesultanan Utsmaniyah membuat mereka menyadari bahwa tidak ada negara yang bisa mereka taklukkan dengan mudah. Kesultanan Utsmaniyah mengalami kerugian besar dalam pertempuran tersebut, baik dalam jumlah korban maupun peralatan perang. Namun Sultan Mehmed II berhasil mengumpulkan pasukan baru dan melanjutkan kampanye militernya. Pertempuran Vaslui juga menjadi titik balik dalam hubungan antara Moldavia dan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah kekalahan di Vaslui, Kesultanan Utsmaniyah lebih berhati-hati dalam memperlakukan Moldavia dan tidak lagi menganggap mereka sebagai negara yang lemah. Pasukan Utsmaniyah yang selamat dari pertempuran tersebut mundur ke wilayah mereka sendiri untuk memperbaiki kondisi pasukan.
dan mereorganisasi strategi. Sementara itu, Raja Stephen III memanfaatkan kemenangan di Vaslui untuk memperkuat pertahanan Moldavia dan membangun aliansi dengan negara-negara Eropa lainnya. Namun keberhasilan Moldavia tidak berlangsung lama. Pada tahun 1484, Kesultanan Utsmaniyah berhasil mengalahkan pasukan Moldavia dan merebut beberapa kota penting di wilayah Moldavia. Setelah kekalahan ini, Moldavia menjadi vasal Kesultanan Utsmaniyah dan harus membayar upeti tahunan. Meskipun begitu, kemenangan Moldavia di pertempuran Vaslui dan kampanye militer setelahnya tetap diingat sebagai momen penting dalam sejarah Moldavia dan Eropa, serta memberikan inspirasi bagi negara-negara Eropa untuk melawan Kesultanan Utsmaniyah.